Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tentang software akuntansi Finata. Anggota kelompok kami adalah yang pertama Aulia, yang kedua Devi Rizky, yang ketiga Happy, yang keempat Muhammad Azhar, kelima Rizky Amelia, keenam Siti Burhayati, ketujuh Siti Rohmawati, 8 Pian Puji, dan saya sendiri Riana Sekar. Kami akan membicarakan apa itu Finata dan bagaimana cara membuat laporan keuangan dengan aplikasi Finata ini. Baik, apa itu Finata? Finata adalah sebuah brand yang diterbitkan oleh perusahaan berbadan hukum, yaitu PT Reksa Finansial Tertata. Aplikasi Finata ini merupakan software pembuat laporan keuangan dan pajak yang memiliki fitur diagnosa kesehatan bisnis secara otomatis untuk UMKM. Laporan keuangan ini berupa laba rugi, neraca, arus kas, dan laporan modal yang bisa dihasilkan kapan saja. Pemenuhan kewajiban pajak untuk lapor dan setor sangat mudah dilakukan. Perhitungan pajak juga dilengkapi fitur koreksi fiskal yang bisa menghasilkan laporan internal atau komersial dan laporan keuangan untuk pajak atau fiskal, sehingga bisa mengetahui perhitungan pajak sesuai ketentuan. Serta dengan adanya diagnosa kesehatan bisnis, kita bisa mengetahui seberapa baik dan sehat kinerja keuangan perusahaan. Adapun kelebihan dan kekurangan Finata. Kelebihannya, yang pertama, mengetahui level kesehatan bisnis untuk menentukan seberapa besar pertumbuhan yang ingin kita targetkan. Dan yang kedua, keamanan antar keberlangsungannya usaha agar terus profit. Dan yang ketiga, mempersiapkan agar tercapai financial freedom dan time freedom. Yang terakhir, laporan keuangan cepat tersaji untuk dianalisis dalam mengambil keputusan bisnis. Dan kekurangannya, yang pertama sulitnya mengisi data master yang ada bagi pengguna yang awam atau baru. Dan yang kedua, software ini berbayar sehingga harus berlangganan terlebih dahulu untuk menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Happy. Setelah kita membahas mengenai apa itu pengertian dari Finata dan apa kelebihan serta kekurangannya, kali ini kita akan membahas mengenai langkah pembuatan laporan keuangan di aplikasi Finata. Saya di sini berkesempatan untuk menjelaskan bagaimana caranya mencatat transaksi pembelian. Pertama-tama, kita akan melihat menu dashboard seperti di layar. Lalu, di sini ada menu transaksi, diagnosis bisnis, laporan, data master, dan yang lainnya. Maka kita akan memilih transaksi. Dapat dijelaskan itu untuk mencatat transaksi kita. Lalu kita pilih pembelian. Dan di sini ada permintaan penawaran, yaitu daftar permintaan penawaran kepada supplier, pesanan pembelian, yaitu daftar pesanan atas kebutuhan kepada supplier, dan daftar pembelian. Nah, karena di sini kita akan mencatat transaksi yang baru, maka kita mengklik daftar pembelian. Di sini ada buat transaksi baru, lalu kita klik. Saat kita sudah mengklik transaksi baru, di sini ada menu buat transaksi pembelian baru dan ada beberapa hal yang harus kita isi. Ada supplier, nama transaksi, kategori, tanggal transaksi, dan yang lainnya. Jika kita sudah mengisi data master, maka kita tinggal memilih. Nah, di sini saya sudah mengisi data master, jadi tinggal memilih supplier dari perusahaan kita, yaitu A12 Angkasa. A12 itu kodenya dan Angkasa itu nama suppliernya. Lalu nama transaksi, contohnya pembelian hoodie. Lalu ada kategori di sini, misalkan baju, dan tanggal transaksinya anggap tanggal hari ini, yaitu tanggal 25 bulan 3 tahun 2021.
Lalu keterangannya, misalkan ini pembelian baju, dan metode pembayarannya di sini ada tunai dan juga ada tempo. Jika kita memilih tunai, maka nanti akan langsung diklaim sebagai transaksi yang lunas. Dan jika tempo, maka di sini kita harus mengisi uang muka yang kita berikan, lalu jangka waktunya berapa, dan nanti akan masuk ke daftar catatan hutang kita. Anggap di sini kita membeli secara tunai. Lalu setelah kita memilih tunai, di sini kita harus mengisi kas atau bank. Karena perusahaan kita misalkan menggunakan Bank BRI, maka kita klik Bank BRI. Gudangnya kita pilih toko. Nah, lalu di sini ada daftar pembelian. Jika kita sudah mengisi data master, maka kita tinggal klik tambah data. Dan di sini ada produk, kuantitas, harga per unit, diskon, PPN, dan nanti akan otomatis dijumlahkan isi produknya apa. Misalkan di sini saya sudah mengisi data master, nah maka kita klik rugi. Harga per unitnya 150.000 dari 1.000. Kita anggap ada diskon sebesar 150.000 dengan, nah di sini kita bisa memilih apakah pembelian ini menggunakan pajak atau tidak. Jika menggunakan pajak, kita pilih PPN. Di sini untuk biaya, misalkan ada ongkir sebesar 20.000. Di sini kita klik dulu dan kita ketik ongkir. Dan di sini jumlah ongkir yang kita gunakan atau jumlah biaya pembelian tambahan. Nah, jika sudah, di sini akan tertera subtotal produk, subtotal diskon, subtotal pajak, dan subtotal biayanya berapa. Nah, jika kita sudah memastikan bahwa ini sudah tepat dan sudah benar, maka kita klik tombol posting. Nah, lalu datanya nanti akan tersimpan. Jika sudah, nah akan tertera total dari pembelian kita berapa, total hutang berapa, total diskonnya berapa, dan total yang harus dibayarkannya itu berapa. Nah, begitulah yang dapat saya jelaskan mengenai pencatatan aktivitas transaksi pembelian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Rizky Nursantianti, mahasiswa semester 4 dengan NIM D219015552, prodi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sumedang. Di video kali ini, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana cara membuat transaksi penjualan dengan menggunakan aplikasi Pinata. Yang pertama, kita login ke dalam aplikasi Pinata, lalu klik menu transaksi. Lalu pilih penjualan. Nah, di sini ada 3 menu, yaitu penawaran penjualan, pesanan penjualan, dan daftar penjualan. Jika kita belum melakukan input transaksi, maka kita pilih daftar penjualan. Lalu klik buat transaksi penjualan. Nah, di sini maka akan muncul daftar isi pelanggan untuk melakukan transaksi penjualan. Lalu pilih nama pelanggan. Jika belum ada, bisa tambah baru. Lalu isi nama transaksi.
dan isi juga kategori, misalnya retail. Lalu isi tanggal transaksi sesuai dengan transaksi penjualan, misalnya nah, metodenya, keterangannya diisi dengan menuliskan deskripsi dari penjualan produknya, misalnya seperti model produk, lalu pilih metode pembayaran, transaksi penjualan secara tunai atau tempo. Apabila transaksinya secara tunai, maka pilih tunai, dan apabila penjualan secara tempo, maka pilih tempo. Selanjutnya, jika ada penerimaan uang muka, maka bisa isi nominal dan jangka waktunya akan terisi secara otomatis sesuai dengan data pelanggan. Berikutnya, penerima transaksi penjualan dengan cara menekan klik atau kas atau bank. Pilih metode pembayarannya melalui bank apa. Selanjutnya, apabila bisnis usaha jasa, maka tidak perlu untuk mengisi gudang. Tapi apabila usaha bisnisnya menjual barang atau produk, maka harus mengisi gudang dengan klik di garis gudang dan pilih toko, lalu klik tambah data. Nah, di sini kita harus mengisi daftar penjualannya. Pertama, pilih produk. Nah, di sini tambah produk diisi. Jika sudah mengisi produk, lalu selanjutnya isi kuantitas, isi diskonnya diisi, isi PPN jika penjualannya termasuk pajak. Dengan begitu, otomatis total penjualannya akan muncul setelah user diisi semua sesuai dengan data transaksi. Selanjutnya, apabila sudah sesuai, maka kita klik posting. Lalu klik ya. Nah, jika sudah melakukan semuanya, maka data transaksi sudah selesai. Sekian penjelasan atau cara-cara membuat transaksi penjualan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tian Sujinianti dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi mengenai laporan hutang dan piutang pada Finata. Sebelum masuk pada fitur
piutang dan hutang, terlebih dahulu kita harus mengisi fitur transaksi dahulu. Kemudian kita pilih transaksi, kita pilih pembelian, kemudian kita pilih daftar pembelian, kemudian di sini muncul transaksi pembelian, di mana perusahaan ABC membeli smartphone kepada supplier menggunakan tipe pembayaran Tempo. Dengan uang muka dibayar sebesar 50 juta, kemudian total yang belum dibayar sebesar 60 juta 15.000, serta total semua pembelian sebesar 110 juta 15.000. Setelah itu kita pilih laporan, kemudian kita pilih opsi hutang. Setelah kita pilih opsi hutang, data pembelian yang tadi sudah masuk pada laporan hutang dengan biaya dengan semua total transaksi sebesar 110 juta 15.000, total telah dibayarkan sebesar 50 juta, dan total belum dibayarkan sebesar 60 juta 15.000. Untuk piutang, kita pilih penjualan, kemudian pilih daftar penjualan, di sini terdapat dua transaksi penjualan smartphone dengan dua tipe pembayaran. Yang satu pembayaran menggunakan tipe pembayaran tunai, dan satu lagi menggunakan tipe pembayaran Tempo yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian kita lihat piutang. Nah, data transaksi yang tadi belum lunas akan otomatis masuk pada laporan piutang dengan jumlah transaksi sebesar 30 juta 10.000, dengan total yang telah dibayarkan sebesar 15 juta dan total yang belum dibayarkan sebesar 15 juta 10.000. Demikian penjelasan mengenai laporan hutang dan piutang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan laporan keuangannya. Misalnya, kita ingin melihat laporan laba rugi. Pertama-tama, klik menu laporan, kemudian akan muncul pilihan laporan yang akan dilihat. Ada laporan hutang, piutang, laba rugi, neraca keuangan, arus kas, dan ada juga laporan audit. Karena kita akan melihat laporan laba rugi, maka klik laba rugi. Nah, setelah itu kita atur periode laporan yang ingin dilihat. Misalnya, saya akan melihat laporan per 31 Desember 2020. Maka klik Start Date dan pilih tanggal 1 Desember 2020. Kemudian klik End Date dan pilih tanggal 31 Desember 2020. Lalu klik Filter. Nah, sekarang sudah muncul laporan laba rugi per 31 Desember 2020. Jika kita ingin mendokumentasikan atau mengarsipkan laporan ini, kita bisa mendownloadnya dengan mengklik Export dan pilih format Excel ataupun PDF. Laporan ini berisi hasil pengolahan seluruh data dari transaksi yang berpengaruh pada keuntungan perusahaan. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin melihat laporan neraca keuangan? Caranya sama seperti yang tadi, tinggal klik laporan, kemudian pilih neraca keuangan, lalu isikan tanggal akhir periode yang ingin dilihat. Misalnya, tanggal 31 Desember 2020. Setelah itu klik filter. Nah, dan ini dia laporan neraca keuangan per 31 Desember 2020. Laporan ini bisa di-download dengan
format Excel dan PDF. Neraca keuangan ini berisi info tentang aset, hutang, dan modal perusahaan. Setiap ada pencatatan yang berpengaruh pada ketiga unsur ini, maka akan otomatis masuk ke dalam laporan ini. Sekarang kita akan melihat laporan arus kas. Sama seperti langkah-langkah yang sebelumnya, kita tinggal klik menu laporan, kemudian pilih arus kas. Setelah itu, masukkan tanggal 1 Desember 2020 pada start date dan tanggal 31 Desember 2020 pada end date. Lalu filter, dan muncullah laporan arus kas per 31 Desember 2020. Beda dengan yang lainnya, laporan ini hanya bisa di-download dengan format Excel saja. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Mengakses laporan lanjutan ini, berikut langkah-langkahnya akan saya paparkan. Yang pertama, klik tombol laporan. Nah, yang kedua, klik laporan audit. Laporan audit ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama adalah perubahan modal, yang kedua trial balance atau ringkasan buku besar, yang ketiga penyusutan aset tetap, dan yang keempat laporan transaksi pelanggan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perubahan modal. Laporan perubahan modal ini menunjukkan transaksi penambahan dan pengurangan jumlah modal di perusahaan. Modal adalah harta yang berasal dari pemilik perusahaan. Setiap kali mencatat transaksi yang mengakibatkan perubahan modal akan otomatis tercatat di laporan ini. Nah, yang pertama, kita bisa melihat dengan pilih periode laporan yang diinginkan. Nah, saya di sini memilih tanggal 1 Maret 2021 sampai 25 Maret 2021. Nah, di sini juga kita dapat mendownload laporan ke file PDF dan Excel. Selanjutnya, kita juga bisa melihat laporan tahunan. Nah, di sini ada ya laporan tahunan dari Januari sampai Desember. Tapi di sini yang saya isi hanya bulan Maret saja. Setelah perusahaan kita sudah 1 tahun nih berjalan, berarti semuanya kan akan terisi. Nah, di sini jumlahnya bisa kita lihat. Oke, setelah itu kita juga dapat melihat apakah terdapat penambahan modal dari modal setoran tambahan. Nah, jika ada, maka artinya pada periode ini ada tambahan modal dari pemilik atau investor. Kita bisa lihat di sini ya, di kolom ini. Nah, selanjutnya kita bisa juga lihat apakah terdapat pengurangan modal dari preview. Preview adalah penarikan modal oleh pemilik perusahaan. Untuk perusahaan non-perorangan, biasanya pengurangan modal berasal dari dividen, yaitu pembagian hasil keuntungan kepada para pemilik. Nah, bisa kita lihat di kolom ini jika itu terdapat pengurangan. Kemudian, pada baris saldo awal periode ini adalah nilai modal terakhir pada periode sebelumnya. Kemudian, laba rugi. Laba dan rugi perusahaan akan menyebabkan perubahan pada modal. Jika perusahaan untung, maka akan menambah jumlah modal, dan sebaliknya, jika rugi akan mengurangi jumlah modal tersebut. Mau rugi ataupun untung, kita bisa catatnya di kolom ini. Setelah itu, untuk baris perubahan modal ini adalah total dari seluruh penambahan dan pengurangan modal ditambah dengan laba atau rugi perusahaan. Nah, jadi ini adalah penambahan dan pengurangan modal dari kolom ini dan juga ini ditambah juga dengan laba atau rugi perusahaan, lalu ditambahkan, dijumlahkan, dan hasilnya kita bisa simpan di kolom ini. Dan yang terakhir, kita bisa juga melihat jumlah modal akhir pada periode ini, yaitu jumlah modal awal ditambah dengan perubahan modal yang terjadi.
Jadi sekian dari saya penjelasan tentang perubahan minat ini. Untuk mengetahui laporan buku besar, pertama kita klik menu laporan, kemudian klik laporan audit, setelah itu kita klik trial balance. Di sini kita isi periode laporan misalkan 1 Maret 2020. Sampai dengan 31 Maret 2020. Lalu klik filter. Maka di sini akan muncul semua akun yang ada pada buku besar. Laporan ini berguna untuk mengetahui secara rinci transaksi apa saja yang menyebabkan perubahan pada akun yang ada di perusahaan ini. Misalkan saya ingin mengetahui transaksi apa saja yang melibatkan kas kecil pada perusahaan ini, maka yang perlu saya lakukan adalah klik tombol tampilkan pada pinggir akun kas kecil. Lalu akan tampil seluruh transaksi yang melibatkan kas kecil. Pada bulan ini ada 5 transaksi yang melibatkan kas kecil. Jika nominal berwarna merah, maka transaksi ini mengurangi jumlah pada saldo kas kecil. Dan jika transaksi ini berwarna hitam, maka transaksi ini menambah jumlah pada saldo kas kecil. Dan jika ingin mendownload laporan ini, kita kembali pada menu laporan audit. Maka kita klik export dan memilih Excel ataupun PDF. Baik, saya akan menjelaskan mengenai laporan penyusutan aset tetap di dalam aplikasi Nyata. Seperti laporan lainnya, kita bisa pilih periode laporan yang diinginkan, kita mendownload laporan ini ke file PDF dan Excel. Laporan ini berisi informasi tentang aset tetap di perusahaan pengguna aplikasi ini. Aset tetap yaitu aset yang usia pakainya lebih dari 1 tahun, seperti bangunan, kendaraan, dan peralatan atau mesin. Aset tetap ini seiring berjalannya waktu nilainya akan turun. Penurunan nilai aset tetap ini disebut dengan penyusutan. Untuk dapat menggunakan fitur ini, pengguna atau kita harus menambahkan aset tetap terlebih dahulu melalui menu yang telah disediakan, yaitu di data master. Kita klik data master, kemudian di dalam aset tetap, nah kita tambah aset baru. Nah, di dalam kategori aset kita pilih kategori aset dan ditulis bangunan kantor. Kemudian ada informasi tentang nama aset tersebut, kita ketik lagi bangunan kantor. Kemudian ada bersihkan informasi tanggal pembagian aset. Kita ambil contoh 1 Januari tahun 2020. Kemudian ada nilai aset atau menunjukkan nilai aset yang merupakan nilai perolehan atau harga beli aset tetap tersebut. Kita ambil contoh 480 juta. Nah, ini merupakan nilai atau menunjukkan akumulasi penyusutan yang merupakan jumlah penurunan nilai aset yang terjadi pada periode yang kita pilih. Perhitungan nilai penyusutan ini sudah dibantu oleh sistem ketika pengguna menambahkan aset tetap melalui menu data master.
Nah, ini penyusutan yang kita mulai, samakan 1 Januari 2020. Nah, untuk usia pakai, untuk standarnya untuk bangunan kantor yaitu 20 tahun. Kita langsung klik buat. Nah, karena belum terdaftar, kita klik beli aset. Kita pilih aset yang belum terdaftar, yaitu tadi bangunan kantor. Kemudian centang jangan catat transaksi pembelian, kemudian kita klik buat. Nah, sekarang sudah terdaftar, klik terdaftar. Nah, di sini ada kolom nama dari aset tetapnya itu bangunan kantor. Ini ada kategori asetnya, kemudian ada penyusutan dimulai dari 1 Januari 2020 dengan nilai aset atau nilai harga beli aset tetap tersebut 480 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya 26 juta dan nilai bukunya di tahun terakhir 454 juta. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian, laporan yang terakhir yaitu laporan transaksi pelanggan. Pada laporan ini, kita bisa melihat informasi transaksi dari pelanggan di perusahaan. Laporan ini menampilkan data penjualan setiap bulan dalam 1 tahun. Di kolom pertama berisi nama pelanggan. Informasi ini diambil dari data master pelanggan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian untuk frekuensi yaitu jumlah transaksi pelanggan tersebut dalam 1 bulan. Kita bisa klik angka ini untuk melihat rinciannya. Kita bisa lihat tanggal transaksi, kode invoice, judul transaksi, jumlah nilai barang yang terjual, dan jumlah nilai transaksi seluruhnya jika ada PPN, diskon, dan biaya lainnya. Kita bisa klik nomor invoice dan secara otomatis akan membuka invoice yang bersangkutan. Kemudian, volume merupakan jumlah nominal transaksi dari pelanggan bersangkutan. Kita bisa klik untuk melihat rinciannya. Pada halaman ini, kita bisa lihat produk apa saja yang dibeli oleh pelanggan ini pada bulan tersebut, jumlah yang dibeli, serta nilainya. Laporan ini membantu pengguna atau user mengetahui pelanggan mana yang paling sering membeli serta produk apa yang paling sering dibeli. Kesimpulan dari presentasi dan penjelasan kelompok kami yaitu Pinata merupakan software pembuat laporan keuangan dan pajak yang memiliki fitur diagnosa kesehatan bisnis secara otomatis khusus untuk UMKM yang berbasis SaaS. Di laporan keuangan ini berupa laba rugi, neraca, arus kas, dan laporan modal yang bisa dihasilkan kapan saja. Pinata ini memiliki kelebihan, yaitu pengguna dapat mengetahui level kesehatan bisnis yang sedang dijalankannya. Selain itu, laporan keuangan yang cepat tersaji sangat berguna untuk dianalisis dalam mengambil keputusan bisnis. Namun, di samping ada kelebihannya, juga ada kelemahannya, yaitu sulitnya menginput data master bagi pengguna yang masih awam dan pengguna harus berlangganan terlebih dahulu untuk menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.